Baik, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Mas Bro di sini di channelnya Engineering Gedung yang membahas tentang sistem maintenance gedung bertingkat, baik itu apartemen, hotel, dan gedung-gedung yang bertingkat lainnya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kirim-kirim salam buat teman-teman Alpin, alumni SMP Negeri 1 sini, angkatan 98 atau lulusan 98. Semoga tetap sehat selalu, tetap solidaritas dimanapun berada, tetap jaya. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sistem STP, yaitu sewage treatment plant atau pengolahan limbah air yang dari buangannya untuk gedung itu, air kotor menjadi air bersih. Itu ada air yang dari toilet, air bekas kitchen, air bekas cuci-cuci, dan air bekas mandi. Itu nanti muaranya di STP teman-teman, atau sewage treatment plant. Jadi gini, sewage treatment plant ini kategorinya wajib dimiliki di dalam gedung bertingkat, apalagi apartemen maupun hotel dan rumah sakit dan lain-lain. Biasanya disebut juga dengan IPAL atau STP, itu aja. Jadi saya baru dapat info kemarin ini, di set saya kemarin dikunjungi dari pihak pemerintahan, mengatakan bahwa untuk lumpur aktifnya atau lumpur selatnya itu harus harus didata sedemikian rupa atau harus tercatat untuk pembuangannya. Jadi dibuang tanggal berapa, kapasitasnya atau volumenya yang dibuang itu berapa kubik, itu harus ada recordnya gitu. Oke teman-teman, STP ini adalah pengolahan limbah air jadi air kotor, limbah air kotor menjadi air bersih. Urutannya seperti yang kemarin saya ulas di video sebelumnya. Jadi ada yang pertama itu ada gray chamber atau saringan core bar screen atau bar screen. Terus kemudian setelah itu ada bak equalizing. Bak equalizing ini berfungsi untuk meratakan limbah yang masuk. Jadi diratakan dulu, setelahnya itu air itu masuk di sistem aerasi, yang dimana di aerasi ini adalah istilah jantung untuk pengoperasionalannya, atau di sini adalah titik pengolahan limbahnya yang paling utama di aerasi ini. Nah, setelah air itu diaerasi, itu kemudian dialirkan ke sedimentasi. Di sedimentasi itu singkatnya dipisah antara lumpur yang aktif, lumpur yang enggak kepakai atau air bersih. Nah, air bersihnya ini yang sudah bening ini nanti dialirkan ke bak defoaming dulu atau bak chemical dulu. Setelah itu ke bak yang namanya effluent. Setelah itu baru dibuang ke saluran kota. Nah, yang kemarin jadi sorotan itu adalah lumpur aktifnya ini yang di bak selat ini harus dibuang keluar. Jadi peraturannya itu per minimal 3 tahun itu harus dikuras. Istilahnya sapi tanknya itulah, yang ada lumpurnya itu harus dikuras, dibuang pada tempat pembuangan yang telah ditentukan. Tentunya di sini melalui vendor-vendor yang telah mendapatkan izin, atau bisa juga dilakukan dari pihak gedung sendiri itu, tetapi harus ada izin pembuangan limbahnya. Dan nanti di situ ada keterangan limbahnya berapa kubik, itu nanti harus tercatat dan terbukukan. Jadi dibukukan gitu loh teman-teman. Jadi ada recordnya di proses itu. Nah, kemudian untuk operator STP sendiri ini sebenarnya ini ada sertifikasinya, sertifikasi operator air limbah. Jadi
Jadi ada sekolahnya, ada bukan sekolah yang umum 3 tahun itu enggak, jadi ada ada trainingnya, ada ujiannya, terus ada yang harus dicatat di setiap hari, histori untuk perlakuannya. Nah, kenapa untuk limbah STP ini sekarang operatornya tuh harus tersertifikasi? Karena untuk memonitoring proses daripada perlakuan air limbah, jadi step-stepnya itu prosesnya seperti apa, itu nanti biar benar teman-teman, biar tidak ada salahnya atau kurangnya. Sebab kalau misalkan prosesnya ada yang salah atau ada yang kurang, itu nanti mempengaruhi hasil akhir, karena hasil akhir daripada STP itu sendiri itu nanti akan dilabkan setiap 3 bulan atau 2 bulan, saya lupa, 1 bulan. Teman saya setiap 1 bulan itu tanggal muda itu ada. Kalau sekarang dari pihaknya laboratorium itu ngambil sampel yang punyanya effluent, itu disampelkan di tempatnya dia, kemudian nanti hasilnya ditunjukkan apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ataukah masih over. Kalau masih over ya tentunya harus ada beberapa tahapan yang dilakukan sendiri. Seperti contohnya kalau di STP itu salah satu trainingnya jadi operator untuk STP adalah yang pertama harus menguasai alirannya ya. Jadi sistem alirannya itu dari mana ke mana, sampai dari awal sampai akhir itu dia harus paham lewat mana. Terus setiap bak kontrol atau bak penampung air itu harus paham fungsi-fungsinya. Jadi ini fungsinya ini fungsinya ini fungsinya ini. Terus yang ketiga adalah troubleshooting. Jadi misalkan aerasi itu bau atau kurang apa, itu kita harus tahu. Jadi misalkan kurang udara, blower harus ditambah, setelahnya blower itu dinaikkan atau dibesarkan, atau misalkan BOD-nya, COD-nya kelebihan, itu harus dilakukan apa, itu harus tahu. Terus selain itu di dalam STP sendiri itu harus ada buku catatan ya. Jadi untuk report harian kita. Jadi report harian kita itu hari ini melakukan apa, penambahan chemical, jumlahnya berapa dan apa, pembersihan apa, itu harus terrecord. Ada sepeda motor. Harus terrecord setiap hari ya teman-teman. Tadi harus setiap hari itu harus terrecord jelas itu. Terus selain itu di tempatnya STP sendiri itu harus wajib ini ya teman-teman, ada segnet-segnetnya. Jadi harus ada tulisannya, misalkan ini bak kontrol effluent, itu biasanya harus ada tandanya. Terus misalkan bak kontrol ini harus ada tulisannya, pompa ini harus ada. Jadi nameplate per sekat itu harus ada. Terus untuk nameplate atau tanda bahaya teman-teman itu harus ada. Misalkan ruangannya STP itu terlalu pendek, atau ada ductingnya, atau ada betonnya yang nantinya itu kemungkinan bisa menyebabkan kita kejedot, itu harus ada tulisannya awas kepala itu teman-teman. Terus misalkan ada catwallnya atau ram yang untuk jalan itu harus ditulisin. Kalau misalkan lantai licin itu ya tulisin awas licin. Nah seperti itu. Jadi intinya di dalam ruangan STP itu sendiri harus ada signet penunjuk atau pemberitahuan bahwa untuk safety kita. Jadi kalau kita mau langkah ke sana itu ada apa, awas licin, awas kepala, terus ada manhole itu harus ditandai, harus dikasih tahu manhole apa gitu. Jadi kurang lebihnya itu sih. Jadi yang saat kemarin di sertifikasi itu. Jadi antara lain ya seperti yang saya sebutkan tadi, paham untuk alurnya STP itu kemana, terus habis itu kemana, terus baknya sendiri itu harus paham itu fungsinya untuk apa, troubleshooting harus paham, terus safety-nya di dalam area itu harus ada petunjuk segnet. Terus troubleshooting itu biasanya dituliskan, misalkan
kayak apa tulisan di kertas itu, misalkan troubleshootingnya STP bau, jadi cek aerasi. Hal yang dilakukan misalkan warnanya aerasi hitam, tambah aerasi, tambah volume udara, atau apapun itu yang berupa pemberitahuan untuk troubleshooting seperti itu. Jadi gunanya untuk mempercepat bila terjadi masalah teman-teman, ada yang mampet airnya, atau misalkan blowernya itu mati, atau pompanya itu tidak berjalan, itu kita cepat untuk ini ya, untuk mengatasi. Dan untuk STP sendiri itu monitoringnya itu harusnya tiap hari dimonitoring. Kalau saya dulu itu memang saya tugasnya dulu itu di dalam untuk area STP tersebut ya, jadi tiap hari memang saya wirawiri ke area itu dari ujung ke ujung, ngecek apanya yang kurang gitu. Kalau tempat saya dulu itu sistemnya tetap pakai aerasi. Jadi udara yang masuk ke aerasi ini pakai blower teman-teman. Jadi ada beberapa blower, ada 4 blower, TSD 200 sama TSE 150. Itu nanti jalannya gantian. Terus yang set yang untuk sekarang itu dia pakai pompa teman-teman. Jadi pompa namanya pompa aerator, jadi tidak pakai blower lagi. Jadi di atas STP tidak ada instalasi untuk pipa-pipa udara masuk ke air, nggak ada, karena pakai pakai pompa yang dicelupkan. Nah pompanya itu ada pipanya ke atas untuk nyedot udara, yaitu ada 2. Jadi namanya pompa aeratornya itu untuk ngambil untuk ngambil udara yang ada di ruangan tersebut, kemudian dihembuskan ke dalam aerasi itu. Terus kemudian untuk STP sendiri yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, saluran keluar. Jadi saluran keluar yang dari outletnya, dari baknya effluent itu harus ada recordnya. Jadi berapa kubik itu harus ada recordnya. Jadi hari ini keluar misalkan 10 meter kubik, ya ada recordnya, di record 10 meter kubik. Terus besok lagi meterannya di record, besok lagi di record. Itu nanti biasanya kalau pihak-pihak terkait seperti pemerintah kota atau dari dinas itu biasanya mengecek, kapasitasnya ini berapa, terus yang keluar ini berapa, itu biasanya harus terrecord. Dan satu lagi teman-teman, informasi yang saya terima kemarin itu bahwa air recycle yang dari effluent itu kan sudah layak buang untuk ke saluran kota. Tetapi sebelumnya itu terkadang ada juga yang banyak dipakai untuk siram taman teman-teman. Nah saya baru dapat informasi bulan ini bahwa untuk siram taman itu sekarang tidak boleh menggunakan air yang dari effluent itu, jadi dilarang digunakan kembali. Alasannya saya masih belum paham ya alasannya apa. Jadi alasan mendetailnya peraturan itu diluncurkan itu apa, itu masih belum dapat. Tapi kemungkinan itu begini. Jadi ada beberapa STP atau pengolahan limbah itu yang saat ini memang tidak lolos uji coba juga bisa ya, dalam arti ada beberapa itu yang melebihi baku mutu itu juga bisa teman-teman. Jadi makanya dilarang untuk dibuang ke taman atau dilarang untuk hasil akhirnya disiram ke taman. Itu takutnya adalah air tersebut masih bisa mencemari untuk daripada lingkungan tersebut. Makanya air tersebut harus dibuang ke saluran kota. Itu informasi terakhir itu, yaitu tidak boleh digunakan lagi teman-teman. Itu terus STP apa lagi yang kita bahas itu ya seputar itu aja sih. Jadi keseharian kita di STP terikut jelas, dan operator yang STP itu harus paham betul apa yang dilakukan di dalam STP tersebut. Jadi untuk agar bisa proses daripada pengolahan air di STP tersebut bisa tidak ada kendala, bisa lancar gitu istilahnya. Terus kemudian bisa dilakukan tes intern dulu ya teman-teman. Jadi kalau operator STP itu terkadang nanti kita harus ngambil sampel sendiri dari aerasi. Misalkan aerasi itu diambil aja
satu botol apa namanya air mineral itu kayak seperti ini. Nah, nanti diambil aja satu botol air mineral seperti ini, diisi penuh. Diisi penuh itu biasanya kalau air STP itu kan yang aerasinya itu kadang ada yang coklat ya warnanya. Nah, itu dipenuhin. Lumpurnya itu harus ada lumpurnya, teman-teman. Lumpurnya paling nggak segini. Kelihatan nggak segini? Seperempatnya nih. Jadi kalau air penuh segini, lumpurnya paling nggak segini. Kalau misalkan tidak ada lumpurnya itu berarti untuk lumpur aktifnya kurang, teman-teman. Jadi perlu penambahan bakteri aerob, terus cek juga oksigennya apakah perlu ditambah atau enggak. Itu ada alat tesnya sendiri. Kita ngambil alat tes yang ini aja lah, yang apa namanya simpel saja. Biasanya kalau ada pH itu ada yang pakai kertas diguntingin itu loh, teman-teman. Ada warnanya itu tinggal nyelupkan, nanti pH nya sekian. Terus kalau saya biasanya saya lakukan ya saya ambil sampel di botol aqua seperti ini, dibiarkan mengendap. Nanti untuk aerasinya saya lihat untuk endapannya lumpur aktif ini seberapa gitu. Nanti kalau misalkan lumpur aktifnya banyak, ya berarti prosesnya, misalkan lumpur aktifnya segini kan terlalu banyak lumpur, berarti harus ada yang harus dikuras, teman-teman. Kemungkinan di apa namanya selatnya itu ya harus nguras, harus ngecek. Jadi memang harus ini ya telaten ya. Jadi untuk proses STP itu kita harus telaten, sama lagi safety-nya itu. Terus yang satu lagi jangan lupa, teman-teman, untuk area di dalam STP ini, untuk sistem sirkulasi udara harus diperhatikan benar-benar, karena di situ kan area bau ya. Jadi area tempat pengolahan limbah kotoran manusia juga itu biasanya cenderung bau lah. Jadi ada yang bau kecing, bau gak enak itu. Jadi untuk udaranya, exhaust fan-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi supaya kalau kita ke situ itu tidak terjadi misalkan sesak napas atau hal-hal yang tidak terduga lainnya gitu. Itu aja sih, teman-teman. Oke, singkat saja sih pembahasan saya tentang STP, teman-teman. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dulu, nanti disambung di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.